Waktunya education with love. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan Diwan. Lihat, Kia udah jadi Power Ranger. Duduk kan? Hidup. Cek. Kalian. Apa kabar nakku? Itu apa? Di YouTube mana? Sehat lah, Wak. Jangan sakit-sakit gitu ya. Sehat, insya Allah, dan harus sehat. Kalau lagi nggak sehat, insya Allah bisa sehat. Sambil nonton di Diwan. Jualan terus. Oke, kami lagi ada di Mana kita? kita? Ayo di mana ya? Ayo, gimana? Kita abis nonton yang lagi hits Nggak kayak hit sih, sebenarnya lagi hari ini lagi tayang ya, lagi premiernya tayang di tanggal 27 ini di bioskop. karya anak bangsa ya kan, Karya anak bangsa lah ya kan, anak-anak muda berkarya. Doakan kita juga ya. Apa itu? Apa judulnya? Apa nih? Judulnya apa tadi, judul lupa ya, pokoknya belum ini tadi Di sini ya. Berhenti di sini. Ketika berhenti di sini. Karyanya si Latukonsina iya, dan bersama teman-teman Tim ya. Umay siapa Umay namanya? Sahab Ada Umay Sahab dan tim. Rahel Amanda yang Iya, ada Angga. Angga Yunani. Yang herannya Iqbal lah memang. Udah nggak kayak Dilan lagi ini. Tapi biasanya gitu sih, karena mungkin dia mau keluar dari karakter itu utama, lah. kan. Iya, dia nggak peran utama juga di sini. Jadi ngapain juga dia di Blow up, ya, dibuat secakep mungkin. Tapi si Angga cakep Tapi aja. ini tunggu dulu, kita bahas dulu ini review iya. dari kita. Jadi kita langsung mau cerita-cerita yang udah tadi. Kayak mana reviewnya, apa perasaannya, tunggu harapannya waktu kakak nonton ini yuk. Nah, dalam bayangan kakak filmnya si Prilly ini ketika berada di sini tuh kayak mana? Dari nikah. Enggak, dari orang yang sama ya kakak lah, kayak mana nya? Sebenarnya nggak ada harapan apa-apa. Oh gitu, karena kakak nggak tahu juga ya. Sebenarnya nonton, sebenarnya kan awalnya kan nggak berniat nonton ini, cuma karena adanya film ini di jam ini. Duh, kesannya kok kayak Kayak terpaksa ya. pokoknya awalnya ekspektasinya mau nonton film ini gitu. Jadi emang sama sekali bahkan nggak tahu bahwa ada film ini loh tayang. Baru benar-benar tahu ketika nyampe di bioskopnya. Nah, terus kan dia bilang, kak ini yang ada Prilly-nya gitu. Terus dalam bayangan kakak bakal ceritanya kayak apa gitu? Kan udah nengok judulnya nih kan, ketika berhenti di sini bayangannya kayak mana? Karena aku bukan penontonnya Prilly, memang dari kayak apa namanya yang ada web seriesnya gitu, terus dulu ada sinetron dia juga, aku emang nggak ngikutin, jadi aku nggak punya gambaran apa-apa. Misalnya gini, ketika berhenti di sini, ini cerita tentang orang balapan, ini cerita tentang ketika apa urus di gitu? sini. Aku nggak tahu. Iya, masa nggak ada ininya sih? Kesal ya Besti ya. Emang dalam segala hal aku selalu begitu sebenarnya, tapi yang judulnya ketika berhenti di sini lulus aja. Nggak tahu ini cerita apa ya, nggak tahu. Oh gitu. Kakak Terus pakai kacamata lagi ya, kan ada gambar kacamata aja tuh di depan. nggak Di berani. gambar memang nggak. Nanti kita tanya dia ini nggak tahu kan, nanti dia jawab jangan nggak tahu lagi. Nanti kalau dia jawabnya nggak tahu isinya nih video ini semuanya aku nggak tahu. Dia ngapain tidur di dalam kalau dia nggak tahu. Padahal dia paling ribet ya. Kakak tahu kan itu Iya. ikutin Prilly banget. Iya. Kakak tuh love fansnya banget sama Prilly Latukonsina. Karena dia pintar, itu aja. Oh, Radikal lah sosial media, dia pintar. iya. Jadi aku suka ya, dia pintar. Aku ngikutin dia tuh dari film GGS kemarin tuh. Darah Susi. Susi, darah Susi dari Darah Susi. Yang jadi Oh. bata. Aku ngikutin dia dari GGS, tapi aku yang suka kali sama dia itu waktu dia kan banyak nih main film. Aku suka dia tuh waktu sama Reza Radian. Mungkin karena juga suka Reza Radian, jadi dapet dia kan. Walaupun aktingnya belum ini kali gitu kan, tapi tetap dibantu sama si Reza jadi bagus gitu. Aku suka. Ekspektasi kakak gimana? Kakak udah tergambar lah nih ceritanya kayak apa kan Yang pasti. aku berhenti di sini tuh ya. Heeh. Kan udah ada trailernya. Iya, kakak udah nonton. Kan ada trailernya. Iya, Terus kan harapan kakak bilang lah kan kami nggak tahu. Oh. Dalam bayangan kakak ini ceritanya kayak mana? Sabar lah. gitu. Efek nonton Repal Hadi sama orang. iya kayaknya mau buru-buru kali kayaknya ya kan. Iya, gak Kalau emosi. ketika lihat posternya itu, ketika berhenti di sini aku gambarannya itu memang iya
langsung tergambar kayak film Korea gitu. Oh. Ada hologramnya kan, yang ada trailernya kan. Berarti si kawan itu menciptakan kacamata yang bisa ada dia gitu. Memang udah di programnya, bahwasanya dia nanti mati ini sama ceweknya. Jadi aku udah kayak aku ini kayak film-film Korea nih. Apa ada judul apa aku lupa. Tapi jangan sebut nanti kan bongkar Google di otak ini iya. kan. Oh, gitu. Tanya lagi ya, masa kita tanya kalau- diri sendiri. Itu jalan nggak rekamannya? Itu jalan. Jalan. Aku lupa matiin ini. Kalau Kia gimana? Nah, kayak Kia. Gambaran Kia lah. Jadi Kia udah lihat trailernya tapi nggak full ya, lewat gitu aja karena kan namanya iklan ada film baru gitu kan. Iya. Yang Kia lihat tuh kayaknya oh ini bakal sedih nih karena Iya, ada sedih, Reval Hadi nangis Kia makin sedih gitu kan. Gitu karena ada Reval Hadi nangis Aku sih. udah pening tambah pening. Gitu. Reval Hadi sampai nangis loh di trailer itu. Jadi kayak oh ini sedih ini pasti, ini cerita apa gitu. Jadi dia pengen lihat Reval Hadi ini kenapa kok bisa sampai sedih dia lihat film ini tuh kenapa gitu. Jadi kayak pengen tengok lah gitu. Nah oke. Ekspektasinya udah ada gambarannya kan. Nah ternyata setelah menonton bagaimana perasaannya, apakah tercapai? Enggak lah ya, karena kakak ada gambaran. Dia mau tanya dulu dari yang kakak nggak punya gambaran apa-apa, terus nonton, apalah yang bisa kakak sampaikan soal film yang tidak kakak ekspektasi dan kakak nggak tahu itu tadi. Iya. Yang di dalam bioskop tuh merepet aja. Oh, gitu aja. Itu aja sih. Ya karena Iya betul. Kayaknya satu season ini dia nggak tahu. Oh nggak tahu. bukan nggak tahu. Dari awal memang nggak tahu bahwa ada film. Iya. Kedua setelah nonton emang karena nggak tahu, nggak ada ekspektasi apa gitu. Jadi memang nggak ada hal yang perlu dijawab. Maksudnya tidak ada ekspektasiku yang harus dijawab. Jadi apapun yang terjadi dalam film itu ini ternyata ya Nah, gitu. terus menurut kakak filmnya kayak mana? Filmnya jadi aku nggak tahu. Jadi sebenarnya Indonesia itu menurut aku ya salah satu yang terkuat kalau untuk di film itu dia tuh judul-judul yang sifatnya drama gitu. Apakah drama keluarga, drama percintaan itu menurutku Indonesia itu punya kekuatan di situ. Genrenya kan kebanyakan juga film Indonesia untuk standar film Indonesia, standar drama. Menurut aku film ini tuh menurutku ya ini pendapat pribadi yang sangat subjektif dan aku bukan orang film. Iya. Iya terserah lah orang bilang apa, menurut aku ya masih di bawah standar film drama Indonesia. Perbandingan kakak dengan film yang mana? Film drama Indonesia yang bagus, aku pernah nonton Habibie. Habibie Ainun. Oh. Habibie Ainun juga bagus, lebih Habibie. Terus kayak Perempuan Berkalung Sorban itu bagus. Mungkin karena genrenya ini kali beda nggak? Itu kan kayak Islamik Enggak, kan? enggak. juga. Kalau Habibie Ainun Habibie Ainun. Oh itu drama juga ya. dia ada berkaitan dengan perjuangan dia kan kak Iya. keluarga gitu. Jadi pun mau diganti pemainnya dari BCL ke Maudy Ainun udah tetap bagus dia ya. Bagus karena emang jalan ceritanya kuat gitu kan, kayak Perempuan Berkalung Sorban itu walaupun memang latar belakangnya dia Islamik gitu kan, tapi yang diangkat itu bukan itu ya, memang ada isu-isu Islam di dalam itu, tapi dia sebenarnya lebih ke perjuangan perempuan kan gitu. Jadi kalau untuk ukuran standar film drama Indonesia ini masih di bawah sih. Mungkin juga karena itu yang megang kak orang-orang yang udah Ya emang sineas ya. iya gitu. Ini tadi kan kita lihat tengok ada Umay Sahab juga. Terus ini di direct Umay Sahab tadi kan kita lihat. Iya, Ya kayak Heeh. produsernya dia juga Produsernya jadi mungkin dia belajar ya. masih maksudnya dibandingkan sama yang Lebih kakak sebutkan tadi filmnya pasti ya pengalaman dia Jauh. buat film juga ya lebih bagus. udah pasti beda. Ada gitu juga kan si ini yang kakak bilang sebutkan filmnya tadi itu adalah film ke-1000 yang udah dibuat mungkin. Iya sih. Nah, gitu dan ini maksudnya film yang mungkin yang mereka buat kali ya. ketika masih masa muda ini kayaknya udah bagus lah udah sampai seperti ini gitu. Cuman kalau disejajarkan dengan itu kayaknya masih belum lah ya kan kak. bukan berarti apa namanya, maksudnya acting pemainnya tuh Udah bagus. gitu. Cuman kayak Ceritanya ya, bukan cerita juga. sebenarnya idenya juga Idenya bagus. Iya, bagus. bagus benar. Idenya itu bagus, pesan-pesan yang mau disampaikan kan sebenarnya awalnya bagus gitu, tapi ke aku kayaknya Nggak sampai. pesannya. Oh, kalau di kakak jadinya nggak sampai ya. Iya, Ki juga apa namanya dari yang timur dan menyampaikan filosofinya. Terus nanti kemarahan itu kayak mana, terus kalau dia berhenti di marah itu kayak mana. Bagus menurut dia.
Cuman tapi kan kita nggak ada yang nanya, nggak apa-apa kayak ngomongnya. Ya nggak apa-apa, lanjut aja karena memang kita nggak ada inisiatifnya. Iya, makanya. gitu. Iya. Udah nggak nampak kamera juga udah diam. Kalau Gia di awal waktu nonton tuh kan Kak, kayak kenapa banyak dubbingnya ini gitu. Gitu. Jadi Naratornya. maksudnya gini, posisinya itu mereka bisa bicara langsung gini, tapi suara yang keluar tuh kayak suara dubbing gitu loh Kak. Oh gitu. Jadi ada beberapa kali gitu. Harusnya memang sih jadinya kayak estetik, sendu gitu ketika waktu si Perli jalan gitu kan. Di waktu baca teks dari si Ed itu kan, terus ada suara Ed-nya, ada suara dia bagus. Nah, itu kan memang nggak bisa langsung gitu kan Kak. Ini ceritanya dari dalam hati, terus ada Ed juga yang bacakan teks itu. Nah, ada yang ketika si Ed sama si Prilly-nya sama-sama, tapi suaranya dubbing gitu Kak. Jadi rasa Kia, ya Kia yang nonton ya, ini bukan ya kok nggak tahu ilmunya mana tahu nanti gitu kan. Iya, maksudnya ini juga sebatas Kia sebagai penonton biasa aja lah yang kira kok dubbing ya gitu. Mungkin ada yang bisa jelasin, silakan dijelaskan gitu. Nah, terus juga ada scene yang waktu meninggal si Ed-nya itu Kak. Apa namanya? Kalau masalah kehilangan, ya pasti kalau Kia bilang Kia udah pernah mengalami lah kehilangan meninggal itu gitu kan. Gitu. Mungkin tapi Kia nggak dapat sedihnya ketika dia ditinggal meninggal itu Kak. Jadi waktu Kia apa dia mau Prilly ini mau menunjukkan depresi dia waktu traumanya terulang lagi ketika dia belum selesai sama kepergian ayahnya, terus hari ini meninggallah pacar dia yang dia sayang gitu kan, terus dia ada perasaan menyesal. Jadi yang muncul ke kita itu bukan sedih Ednya meninggal tiba-tiba, tapi paniknya si Prilly kepanggil lagi traumanya gitu kayaknya sih Kak. Jadinya Kia yang nonton waktu posisi meninggalnya si Ed itu kayak nggak sedih gitu, malah lebih sedih nih lihat reaksi mamanya si Prilly. Ya. Cut Mini ya. Remaja juga Cut ada Min, sedih ya. Cut Mininya kan waktu nengok anaknya nangis tuh dia terpukul gitu loh Kak, terpukul yang tegar yang sedih gitu. Gitu dan gitu juga ada juga yang apa lagi tuh mungkin belum banyak kali kayaknya. Iya. Padahal nggak ditanya ya kan. Padahal nggak tanya, tapi dia jawabnya banyak kali. Iya apa lagi ya. Udahlah lupa nanti aja Kakak aja. Padahal iya, padahal kalau lihat dari trailer itu orang pada nangis ya. Sedih, Sedih. Tapi aku nggak nangis loh. Biasanya tuh aku paling cengeng nonton apapun drama, tapi aku nggak nangis yang di dia. Mungkin kayaknya dia terlalu maksa ya untuk nangisnya itu gitu kali ya. Iya mungkin Dia yang kayak yang kita harap ini kan alurnya nih iya. dia lagi pacaran senang-senang Mati dia bahagia itu. terus berantem meninggal kan sedih, dalam bayangan kita ih sedih kali pasti nyesel kali lah gitu kan, kayak merasa terpukul. Nah tapi yang muncul itu malah kacaunya si Prilly dengan masalah dia yang belum selesai yang banyak ini, dengan meninggalnya si Ed ini malah jadinya kenapa orang meninggal lagi, salah aku ini pasti, kenapa aku kemarin marah-marah sama dia, jadinya gitu kayak. Kalau dia pun nggak juga. Jadi Pokoknya aku nggak bisa aja mendapatkan apa yang disampaikan dia tuh sebenarnya apa gitu. Dia apakah sedih karena pacarnya meninggal tiba-tiba, atau dia kaget gitu, atau kayak dia bilang trauma kehilangan dia belum selesai. Iya, kayaknya nggak ngerti alurnya ya. iya, nggak nggak dapat di waktu Nggak itu ya kan. Nah terus juga jadinya Kia nonton ini nggak, maksudnya di karakter Prilly di film ini tuh kayak Kia nggak bisa berempati gitu loh sama dia yang sedih gitu loh. Di sini kan ceritanya dia terpuruk nih kan Kak, jadi hidup dia tuh terhambat gara-gara masalah dia yang belum selesai dia buat ini gitu, belum diselesaikannya, dia tumpuk, dia hindari kejadian masalah lagi, dia hindari lagi gitu. Jadi harusnya kan empati gitu loh Kak, kasihan kalian ini sedih kali maunya, terus dapatlah bisa diambil kesimpulan nggak boleh gini lah, kasihan orang-orang di sekitarku kalau aku terus kayak gini gitu. Nah Kia malahnya yang ada sama Kia kesel kali kan si Prilly dia betul Kak. Dia sebut namanya film ini aja Dita. Oh ya si Dita gitu, si Ditanya lupa kayak namanya. Terus kau kayak mana ya? Kalau aku ya setelah inilah nonton filmnya kayak Nah Kakak kan tahu banget film-film dan karakter ekspektasi itu kan ada, acting Prilly kan Kakak udah lihat sebelum-sebelumnya. kalau si Prilly sih aku gak suka sih kalau dia main sinetron sebenarnya. Cuman udah main film. iya sama. Oh Dia lebih cocok, dia bagus. Udah ngajar aja jadi dosen. Enggak, Kali kan karirnya kan iya karir entertain. Tapi dia banyakan kerja di balik layar kok. Iya, Kayak bikin-bikin lagu. maksudnya pertama kali dia terkenal tuh kan
Iya. Iya. Darah suci. Iya. Cuman aku memang kalau dia main film di bioskop, aku nggak pernah nonton karena aku tahu memang inilah nggak ini ya kan, nggak ribet untuk nggak cocok gimana kalau jahat kali ya Nggak kan. sampai pesan filmnya. Jadi Ya dia nangis sekali kan itu nggak cocok gitu sama ininya gitu kan, apa sih Nah, ya dia mungkin ya nggak belum berhasil menyampaikan emosi Iya. yang diinginkan cerita itu ke Mm-mm. penonton. Kalau sebenarnya kalau harus membandingkan, tapi nggak seharusnya juga lah. Iya. Ini kan sebenarnya filmnya ini agak-agak mirip-mirip dengan apa namanya, nanti kita cerita tentang hari Iya, ini, iya, jalan yang jauh jangan lupa pulang. Iya, iya. Tapi yang paling mirip yang jalan yang jauh jangan lupa Iya. pulang. Jadi si tokoh sutradara itu menurut aku berhasil menggambarkan Iya. dia yang Posisi anak kedua, Sama- harapan dan keinginan dia gitu. sama yang kita nanti cerita hari ini pun dapat ya. Mm-mm. Itu si Rachel Amanda kalau salah ya filmnya. Iya lah. Iya, Rahel. Iya, tapi Rahel ya. suaranya juga kurang sih. Tapi mungkin karena itu bukan cerita dia ya. Mm-mm. Jadi Iya. bukan sudut pandang dia. Nah itu. Tapi nggak ada maksud membandingkan. Ini ya gitu lah. Ini kan maksudnya tipe-tipe filmnya sama, Yes, tipe filmnya sama, cuman kayaknya di film ini kita bisa dapet pesan-pesannya, feel sedihnya kita kayak kasihan ya rupanya anak nomor 2 itu gitu kan Kak. Gitu. Tapi di sini kayaknya kurang. Tahu nggak kayak kesel di mana? Waktu dia jadi orang yang insecure itu loh Kak. Berarti kan maksudnya kalau sampai kayak kesel, berarti kan dia bagus aktingnya. Waktu dia insecure dia berantem sama Brian Dobbin itu, di situ dia berhasil. Karena kayak jadinya Iya. kayak buset ini perempuan gitu. Iya. Kenapa jadi dia marah-marah, ini laki-laki udah bener loh ini. Biasanya kan perempuan nggak pernah salah kan, tapi di sini perempuan salah. Dan Iya. apa namanya, karakter orang insecure yang minta dicukupkan, dan apa yang pun yang dilakukan sama orang lain itu tetap salah untuk dia karena insecure itu dia bisa tunjukkan betapa menyebalkannya orang-orang insecure itu. Mungkin karena dia hari-harinya mungkin dia udah terbawa insecure gitu kan. Hari-hari karena aku lihat kan pernah di sosial media dia orang yang termasuk orang yang insecure-nya lumayan besar lah. Padahal dia secantik itu bisa insecure gitu kan. Kita apalagi yang kayak kita ya kan. Kalau kata Kak Dewi, kenapa orang insecure? Karena dia apa Kak? Karena dia nggak tahu menilai diri dia di range mana gitu ya kan Kak. Gimana Kak bilang kalau misalnya dia memang udah sadar diri dia nggak bakal insecure gitu intinya. Orang yang apa? Jadi kalau orang tuh udah merasa tahu bahwa ada sebenarnya di diri dia itu sesuatu yang cukup, dia tuh tinggal menambah, rasa perlu menambah. Misalnya yang gini ya, contoh aja. Oh, aku udah cukup pintar. Aku pintar nih. Jadi dia tinggal perlu menambah elemen-elemen lain. Misalnya jadi dia kan udah pintar. Berarti aku pengen orang melihat aku cantik misalnya. Berarti aku harus perbaiki penampilan. Terus aku pengen orang menilai aku baik hati, baik budi. Berarti aku harus memperbaiki tingkah laku, gitu kan? Karena apa? Aku udah cukup nih di kepintaran. Aku nggak perlu merasa nggak aman lagi. Aku tinggal nambahkan aja hal-hal yang menurut aku masih kurang. Gitu. Tapi kalau orang yang Merasa nggak cukup itu, dengan dia banyak, belum tahu gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya dia tahu bahwa dia nggak cukup gitu, baik dari segi manapun. Jadi belum nggak ada di dalam satu bagian itu yang menurut dia itu cukup. Misalnya tadi kepintaran atau fisik, dia nggak ngerasa cukup sama fisiknya gitu atau sama tingkah lakunya. Pokoknya dia merasa kurang sebelah sisi. Jadi dia tuh bingung mau mencukupkan dirinya lagi, mau menambah elemen-elemen mana lagi gitu loh. Makanya jadinya nyebelin orang-orang kayak gitu. Dia nggak. Nah, buat orang yang pertama yang dia udah merasa cukup secure tadi, dia kan fokus sama dirinya kan. Oh, aku udah pinter nih. Tapi aku pengen cantik. Berarti kan dia sibuk mempercantik dirinya. Aku pengen baik budi. Dia sibuk memperbaiki perilakunya. Karena orang yang tadi ini karena dia nggak tahu dia kurangnya di mana, dia sibuk nyarinya dari luar. Apakah validasi atau pengakuan dirinya dia beliin gitu sama orang. Itu dapat dia. Iya, dia pas bagian dia berantem sama itu menunjukkan sisi insecure itu kayak dia jadi kesel. Tapi aku rasa kalau kayak si Prilly itu lebih cocok memang yang happy ceria gitu kayaknya filmnya ya. Kayak sama Reza Radian itu kan cocok dia. Genitnya, anak-anaknya, manjanya dapat dia.
Makanya sampai dibuat season 2. Iya iya iya. Ya nggak ngikutin, abang ngikutin ya. Iya. Jadi kau suka nggak film yang ini? Yang ini enggak ya enggak ini sih enggak terlalu. Nah, kalau karena kita nggak tahu lagi mau nonton apa. Enggak, Deng. Itu aja. Review sebagai orang yang cinta film atau konsumen. Kayak mana ya? Apa ya? Film kayak mana? Interaksinya sama pemain-pemain. Pemainnya udah bagus. Ini kayak tadi lagi balik lagi. Nggak tahu ada satu yang second yang memang kadang nggak pas gitu, nggak cocok, nggak dapet. Ada yang cocok, ada yang dapet. Tapi pemain-pemain semua udah bagus. Apalagi kalau udah lihat si Brian itu kalau udah nengok aku dia kan, aku sampai meleleh loh tadi di dalam. Tadi nengokin aku dia adalah kak. tim Brian tuh. Brian. Lope Mas Revel. Biar aja deh. Jadi si Brian ini ngomong-ngomong keluar dari ranah film tadi itu. Brian itu tau nggak agamanya apa? Islam. Iya, sebenarnya tahu ya. Sholat. Rajin Lebih sholat rajin sampai- daripada Revel Hadi. Iya. Udah nikah juga. pula? Sumpah demi Tuhan di podcastnya, di wawancaranya. Revel Hadinya aja merasa tersindir Iya melihat si terengah. Brian nggak pernah tinggal sholat. Tapi dia itu maksudnya dia nggak pernah nyuruh orang. Iya, nggak kayak Iya, orang gua yang tuh hijrah, ayo sholat Brian gitu kan. Domani kan Iya. Ya udah sih. Cinta kali. Ya udah sih kalau idola aja. Iya, gitu. Semua film dia bagus. Iya, pernah gagal kayaknya ya, Kak. Brian Domani bagus. Ini kita lagi cerita filmnya Prilly. Oh iya, enggak cerita Prilly kan ada nih. Brian Domani. Iya, kan ada Brian juga tadi. Jadi pemainnya tuh Brian, Revel Hadi. Udah selesai review kita akhiri. Semoga bisa bermanfaat Enggak loh. videonya. Terus rating ya? Rating. Oh, iya, kalau rating gimana? Kapok lah nanti dimarahin sama fansnya Prilly. Prilly. Aku fansnya kok, tapi nggak di bagian perfilman. Oh, Tapi kalau untuk Individu aktivitas ya individu si ininya aja Prilly-nya aku suka. kalau dia suka Revel Hadi. Kak Dewi Brian, aku Brian. Brian. Dia aja Revel Hadi. Untuk Kenapa? film Kan nggak apa-apa. Iya, untuk filmnya aku. Kakak di mana? Rating berapa? Gak usah di rating ya? Salah. Gak usah ya. Tapi sama aja udah di review. Iya. Ya pokoknya gitu lah. Oke. Kesannya bisa lebih udah baik dapatnya nggak kesan ya ada ya? Kesan tadi udah ya. Kesannya tadi, itu kesan. tadi kayak apa namanya? Ada beberapa part yang harusnya orang tuh bisa sedih karena Iya. karena Iya tadi ya, kenapa balik Kia bilang gitu karena Kia ekspektasi Kia ini akan sedih gitu kan. Iya. Jadi Kia pulang ini Kia akan berderai air mata Kia bengkak. Ternyata tidak seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian berharap kalian bakal nangis, Ya Kalian belum nggak bisa tentu nangis. juga. Iya. Kan buat tiap orang itu Ya beda-beda ya, ukurannya beda-beda. Mungkin di fansnya atau apa yang suka dia sedih. Maksudnya mungkin sedih. ada yang menurut orang dapat kok emosinya ya kita enggak. ya udahlah ya. Ya udah, berarti ekspektasi Kia tidak tersampaikan. Nonton aja kalau mau. Ya kalian nonton aja, baru nanti kalian bisa review bareng sama kami, boleh. Kalian kasih tahu kami, Kak, nggak gitu, kami dapat kok sedihnya, boleh. Ya. Atau kami dapat kok Halangan dapat. atau kami dapat kok si Revel Hadi tuh Goblok udah banget. Dia Di itu situ sabar. ya di situ. Dia Ya, sabar di kali. situ goblok ya. Dia sabar kali loh sama cinta Jangan kali lupa sama si Madila, Prilly. Ivan. Iya. Oh iya. Emang cocok kok dia sama Prilly ya kan? Iya, cocok. Satu insecure, satu Enggak. enggak. Bisa secara fisik tampilan emang cocok kok dia sama Prilly. Oh, Ya kan? iya sih. Ya. Brian Tapi Domani udah- sama kita. Iya, betul ya. Brian Damen. Ya udah itu udah menjadi bahas kalian ini ceritanya. Jadi, Udah, kita tutup aja lah ya. Jadi apa? Jadi, udah pokoknya Brian lah ya. Ya, pokoknya kita tim Brian. Brian. Brian meninggal aja nggak apa-apa. Brian. Kok meninggal aja nggak apa-apa? Maksudnya biar ini ya sama kita aja. Oh iya, biar Iya. aja dia keluar dari Nanti di film akhirat itu. sama kalian. Tinggal aja dia. Oh Brian, itu loh. Edisa Putra namanya. Edison. Oke, udah lanjut. Kita akhirin aja ya. Ya, dah. Udah siap Oke, review bye. dah. Udah malam kali juga, guys. Oke, yang mau nonton aja langsung ya. Bye bye.
Assalamualaikum.